Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor karya dari Intan Afriyanti yang berjudul Train to Surabaya. Seperti apa ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Namanya Arini, umurnya 14 tahun. Ia punya saudara laki-laki yang bernama Alex. Pria itu adalah abang yang sangat baik, perhatian, tetapi juga jahil. Orang tuanya bercerai saat ia masih umur 12 tahun. Arini selalu merindukan sang ibu yang tinggal jauh dari tempat tinggal mereka saat ini. Ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga sang ayah jarang menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Hari ini, Arini sangat senang karena ia mendapat peringkat tertinggi di kelas dan menjadi siswa dengan nilai tertinggi kedua di sekolah. Keinginan gadis itu sangatlah sederhana, yaitu ia ingin bertemu ibu di Surabaya. Jadi hari ini ia akan meminta hadiah dari sang ayah atas keberhasilannya tersebut. Arini berencana akan bicara pada ayah saat pria itu sudah pulang nanti. Arini sangat berharap kali ini Tuhan mau mengabulkan keinginannya. Saat makan malam, sang ayah belum pulang. Tak heran setiap hari Arini dan Alex makan tanpa ayah karena ayah mereka yang selalu sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Tapi tak lama kemudian, ayah pulang. Itu suara ayah. Arini pun langsung menghampiri sang ayah dan memeluknya. Tumben meluk ayah. Ada apa ini? Tanya ayah sembari menahan tawanya. Dia ingin ke Surabaya ya, jawab Alex dengan singkat. Ayah terdiam sebentar dan raut wajahnya juga berubah 180 derajat. Sepertinya ayah masih belum mau bertemu dengan ibu. Ayah masih membenci wanita itu. Arini ingin sekali mereka rujuk kembali. Gadis itu sangat menginginkan keadaan seperti dulu lagi. Berkumpul bersama, makan, bermain, dan pergi piknik. Semua itu ingin ia wujudkan kembali secepatnya. Ayah tidak ingin membawaku ke Surabaya. Ayah selalu janjikan untuk membawaku ke sana, tapi ayah selalu ingkari janji itu. Lalu gadis itu pun pergi ke kamarnya dengan perasaan yang sedih. Akhirnya mereka tidak jadi makan bersama. Arini sudah pergi ke kamarnya dan ayah juga demikian. Di meja makan hanya ada Alex dan terdiam memikirkan cara untuk membujuk sang ayah agar mau menuruti permintaan sang adik. Alex pun datang ke kamar ayah. Ia menghampiri pria yang sedang terlihat menunduk lesu yang tengah duduk di pinggiran tempat tidurnya. Alex pun memperlihatkan buku, nilai, dan juga video di sekolah tadi. Ayah, dia berhasil kali ini. Dia ingin ke Surabaya ya. Dia ingin bertemu dengan ibu. Bukan cuma Arini, tapi juga aku ya. Apa ayah tidak ingin bertemu dengan ibu? Tanya Alex membujuk sang ayah. Sembari mendengarkan omongan anak laki-lakinya itu, tampak mata ayah yang berkaca-kaca melihat video tersebut. Kuharap ayah mengerti dengan keinginan kami ini. Kumohon kabulkanlah ya ayah, walaupun hanya kali ini saja. Lalu Alex keluar. Saat di kamar, Arini mencoba mengirim pesan pada ibu. Ia meminta sang ibu untuk bicara pada ayah
agar pria itu mau membawa mereka ke Surabaya untuk bisa bertemu sang ibu di sana. Tak lama kemudian, terdengar bunyi ketukan pintu. Arini pun membuka pintu kamarnya itu dan ternyata itu adalah ayah. "Oh, ayah," ucapnya gugup. "Boleh ayah masuk?" tanya pria itu. Gadis itu pun mengangguk dan membuka pintu itu lebar-lebar agar sang ayah bisa masuk dengan nyaman. Ayah pun masuk dan duduk di pinggir kasur. "Kamu berhasil." Spontan ayah melontarkan kata itu. Tentunya Arini kaget bukan main, karena ia saja belum memberitahu ayah soal nilainya. "Iya, ayah, aku sudah bekerja keras tahun ini. Ini semua untuk ayah. Jika aku mendapat beasiswa, aku tidak akan merepotkan ayah soal dana sekolah. Aku tahu ayah sibuk di kantor, makanya aku tidak ingin merepotkan ayah," jelasnya dengan sedikit senyuman pada ayah. "Ayah bahkan tidak makan karena lembur, jadi aku tidak ingin buat ayah jadi repot. Dan mungkin kali ini belum saatnya untuk..." "Kamu mau ke Surabaya, kan?" Ayah memotong perkataan gadis itu. Arini hanya terdiam, takut ayah akan marah padanya. "Besok kita akan ke Surabaya, jadi bersiap-siaplah sekarang. Ayah akan memberitahu Alex juga," jelas ayah. "Sungguh? Besok? Ayah tidak bohong kali ini, kan?" tanya Arini untuk memastikan apa benar yang baru saja pria itu katakan. Ayah pun menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, ayah," ucapnya. Lalu gadis itu pun memeluk sang ayah dengan senangnya. Akhirnya, ayah menepati janjinya itu. Lalu ayah keluar dari kamar Arini dan pergi ke kamar Alex, anak sulungnya. Saat ayah masuk ke kamar anak laki-lakinya itu, tampak Alex sedang bermenung menghadap keluar jendela. "Bersiap-siaplah, karena kita akan ke Surabaya besok," ucap ayah. Sontak Alex kaget mendengar ucapan pria itu. Ia menoleh ke arah sang ayah dengan mata yang melotot. "Sungguh, kita akan ke tempat ibu. Apa ayah bercanda?" tanyanya dengan penasaran. Ayah pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menunjukkan kalau ia kali ini tidak bohong. Dengan bahagianya, Alex pun menghampiri dan memeluk sang ayah dan berkata, "Terima kasih ayah. Ayah sudah menepati janji ayah selama ini. Ini keputusan terbaik bagi anak-anaknya, maka sang ayah harus menepati janjinya yang selama ini ia ingkari." Keesokan harinya, saat mereka akan berangkat ke stasiun Jatinegara, Arini pun langsung menghubungi sang ibu dan memberitahu wanita itu bahwa mereka akan datang ke Surabaya. Mereka memilih menggunakan taksi untuk ke stasiun karena selain tidak ribet dalam urusan parkir, mobil ayah akan aman berada di rumah dibandingkan di stasiun. Saat di perjalanan, Arini tampak sangat bahagia. Ia kadang bernyanyi dan selfie dengan ceria. Ayah masih saja sibuk dengan pekerjaannya dan Alex pun dengan video gamenya. "Ini adalah hari yang paling aku sukai, Bang," ucap gadis itu memulai percakapan. "Kenapa?" tanya Alex yang tengah sibuk dengan video gamenya. "Karena kita akan ke Surabaya. Kita akan ketemu sama ibu dan juga nenek. Iya kan ya?" tanyanya dengan riang. Tampak ayah sedang melamun dan laptop yang masih dalam keadaan menyala seperti sedang memikirkan sesuatu. "Ayah, ayah," panggil Arini. Lalu akhirnya sang ayah tersadar dari lamunannya. "Hah? Ada apa?" ayah bertanya. "Hari ini adalah hari yang menyenangkan, bukankah begitu ya?" Arini mengulangi pertanyaannya tadi. "Oh, iya nak, iya," ayah menjawab dengan ragu. Meskipun ayah masih berberat hati untuk bertemu dengan ibu, Arini akan berusaha untuk mempersatukan mereka kembali. Tak lama kemudian, saat masih dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi itu berhenti mendadak.
Seketika mereka semua kaget. Pak sopir pun turun dan mengecek keadaan di luar mobilnya. Setelah dilihat, ternyata ada seorang pria gila yang menghalangi jalan mereka. "Kalian akan mati," ucap pria gila itu. Lalu Pak sopir mengusir orang gila tersebut. Ayah pun memutuskan untuk keluar dari mobil dan membantu si sopir taksi mengusir orang gila tersebut. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang petugas rumah sakit jiwa dan seorang polisi. Mereka membawa pria gila itu. Mereka juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang baru saja diperbuat oleh orang gila tadi. "Ya ampun, pagi-pagi sudah sial. Selanjutnya apa lagi?" ujar si sopir taksi tersebut. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan ke stasiun. Akhirnya, mereka sampai juga di stasiun Jatinegara. Ayah menyuruh kedua anaknya itu agar menunggunya. Pria itu akan membelikan beberapa makanan ringan dan juga minuman dingin untuk mereka. Saat menunggu Arini melihat seorang wanita aneh yang berjalan ke arah toilet. Wanita itu sepertinya kesakitan, bajunya pun ada bercak darah. Arini semakin takut dan memberitahu hal itu pada abangnya. "Bang, abang," menggoyang-goyangkan tangan Alex. "coba deh abang lihat ke sana. Kok wanita itu aneh banget ya?" Kata gadis itu dengan rasa takut. Lalu abang melihat ke arah toilet. "Gak ada. Emang kamu lihat apa barusan? Hantu?" tanya Alex meledek. "Bukan. Tadi tuh aku lihat wanita tapi aneh banget. Terus ada bercak darah juga di bajunya. Dia kayak kesakitan gitu." Jelas gadis itu meyakinkan abangnya. "Hade, Arini. Makanya jangan terlalu sering nonton film horor. Nih, pasti karena film Train to Busan itu, kan? Makanya kamu jadi menghayal tingkat dewa gini." Alex malah meledek. "Ih, apaan sih? Train to Busan. Nyebut judul aja salah. Nyebelin amat sih lo jadi abang." Ujarnya dengan kesal. Arini pun mencubit lengan Alex karena geramnya. Namun Alex tetap saja melanjutkan gamenya. Dan akhirnya, ayah pun datang dengan sebuah kantong besar di tangannya. Arini pun menyambut kedatangan sang ayah bersama makanan itu. Wah, ayah tahu juga kalau mereka tengah lapar. Saatnya mereka akan berangkat. Arini masih memikirkan tentang wanita tadi. Arini takut apa yang ada di film yang baru saja ia tonton kemarin malam itu benar-benar terjadi di sini. Tapi itu tidak mungkin. Karena di sini tidak ada yang berpikir sejahat itu untuk menyebarkan virus mematikan tersebut. Mereka pun masuk ke dalam kereta, lalu mencari tempat duduk sesuai dengan kode yang telah tertera di tiket. Saat mereka sudah di dalam kereta, ayah masih saja sibuk dengan ponselnya. "Ayah, bisakah ayah berhenti dengan ponsel ayah itu? Ayah akan terjatuh jika ayah nggak lihat jalan." Ujar gadis itu menasihati ayahnya. Lalu pria itu pun menyimpan ponselnya di dalam saku celana. Akhirnya setelah lama mencari, Alex pun menemukan tempat duduk mereka. Arini dan sang ayah duduk bersama, sedangkan Alex berada di kursi seberang, di samping ayah. Arini melihat keluar kaca kereta. Stasiun tampak mulai sepi, saatnya berangkat. Tapi tak lama itu, gadis itu melihat wanita tadi masuk ke dalam kereta. Tapi ia tidak tahu gerbong mana yang dimasuki oleh wanita tadi. Wanita itu tampak mengerikan dari yang tadi ia melihat. "Oh, tidak. Ini seperti cuplikan yang ada di film itu. Apa itu wanita yang terkena wabah penyakit?" Gumamnya dengan perasaan cemas. Tidak mungkin. Itu kan cuma film." Pertanyaan itu terus bermunculan di benak gadis itu. Ia pun bingung sekaligus cemas kalau hal itu akan menjadi kenyataan. Petugas tidak mengetahui kalau wanita itu sudah masuk kereta. Wanita itu masuk dengan cepatnya saat petugas tengah sibuk mengawasi para penumpang. Tapi entah ke gerbong berapa ia masuk. Yang jelas,
Gerbong yang dia masuki itu jaraknya jauh dari gerbong mereka. Lalu Arini pun menelpon ibu. Ia ingin saat di perjalanan ia dapat berbicara dengan ibunya. Saat gadis itu menelpon, sang ibu seperti tergesa-gesa menjawabnya. Wanita itu menyuruh mereka agar bisa ke Surabaya dengan secepatnya. Suara ibu seperti ketakutan. Arini pun menanyakan kondisi sang ibu dan menyapa ia ketakutan seperti itu. Tetapi ibu tidak menjawab pertanyaan itu dan hanya menyuruhnya untuk memberitahu sang ayah agar cepat ke Surabaya. Lalu ibu menutup teleponnya. Tak biasanya wanita itu begini saat menelpon. Sepertinya di sana sedang ada masalah, tapi tidak tahu kenapa. Lalu Arini pun memberitahu ayah. Ketika hendak memberitahu, ternyata ayah sudah tertidur. Karena tak ingin mengganggunya dengan suara berisiknya, ia pun menelpon ibu di toilet saja. Saat akan ke toilet, gadis itu masih memikirkan wanita aneh tadi. Ia takut jika wanita itu berubah menjadi zombie seperti di film yang ia tonton semalam. Arini percaya kalau itu tidak akan terjadi. Ia tahu itu hanya sebuah film, tidak kisah nyata. Arini mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Saat di luar toilet, ada seorang pria paruh baya yang sedang menunggu di luar. Sama sepertinya, dia terus memandangi gadis kecil itu. Arini pun membalas tatapan tajamnya. "Hei nak, kau ingin pipis?" tanyanya. Lalu Arini mengangguk-anggukkan kepalanya. "Sebaiknya kau mencari toilet di gerbong berikutnya saja. Ini akan lama bagimu," jelasnya pada Arini. Tanpa pikir panjang, gadis itu pun pergi dan mencari toilet berikutnya. Dari arah belakang, salah satu petugas kereta sepertinya panik dan terus menghubungi rekannya lewat HT. Pria itu tampak tergesa-gesa. Apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, ia berlari menuju gerbong belakang itu. Ia terus memanggil nama rekannya itu lewat HT. Tapi tak ada respon dan hanya ada suara berisik yang keluar dari alat itu. Melihat pria itu panik, beberapa orang penumpang pun kepo dan bertanya-tanya apa yang sudah terjadi di gerbong belakang itu. Belum sampai ke tempat yang dituju, langkah Arini terhenti. Saat ia melihat ada petugas lain yang panik dan berlari ke gerbong belakang, para penumpang pun melihat ke belakang dengan penasaran. Arini masih memikirkan wanita itu. Ia tak ingin apa yang ada di film kemarin menjadi kenyataan dan menimpa orang banyak. Ia kaget ketika ponselnya berdering. Ternyata ayah menelpon. Ayah menyuruhnya untuk kembali ke tempat duduk. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi kembali dan tidak jadi ke toilet. Sesampainya di tempat duduk, ayah menarik tangan gadis kecil itu dan terlihat panik. "Dari mana saja nak? Jika ada apa-apa, kamu harus minta izin pada ayah atau abangmu dulu," nasihat ayah. Arini pun mengangguk-anggukkan kepala dan meminta maaf karena sudah membuat ayahnya cemas. Wanita itu tidak mau lepas dari pikiran Arini dan malah membuatnya semakin takut. Arini mencoba menenangkan diri dan mengambil nafas panjang. "Kenapa Arini? Kau gugup? Tenanglah, kita akan selamat sampai tujuan." Mendengar perkataan sang ayah, hatinya jadi agak tenang. Ya, kita semua akan selamat sampai tujuan. Gumamnya menenangkan diri. Arini melihat makin banyak petugas yang berlari ke gerbong belakang. Sebenarnya ini ada apa? Arini takut sekali saat itu. Gadis itu pun mengambil minuman dari kantong plastik tadi. Ia meminum minuman kaleng itu untuk menenangkan hatinya supaya tidak takut lagi. Tak lama kemudian, ayah berdiri sambil melihat ponselnya. Lalu ia berjalan mengarah ke belakang. Karena cemas, gadis itu pun menahan ayah dengan memegang tangan pria itu. "Ayah, jangan ke sana." Spontan gadis itu bilang. Sang ayah tentunya kaget dan heran mengapa anaknya melarangnya untuk ke gerbong belakang. "Kenapa nak? Ada masalah di sana?"
Tanya pria itu dengan wajah yang penasaran. Arini malah makin ketakutan. Iya ya, pokoknya jangan ke sana. Kumohon. Ujar si bungsu memohon pada ayahnya. Arini terus melarang ayahnya untuk pergi ke sana. Tapi pria itu malah menertawakan anaknya itu. Lalu ia melepaskan genggaman tangan Arini dari tangannya. Arini, ada apa denganmu? Jangan takut, kita akan baik-baik saja, kata pria itu. Lalu ayah tetap pergi ke gerbong belakang itu. Sepertinya ada telepon penting dari seseorang. Makanya ayah ke toilet untuk menerima panggilan itu. Gadis itu berharap tidak akan terjadi apa-apa sekarang. Tak lama kemudian, Arini mendengar perkataan dari salah satu petugas yang baru saja lewat di dekatnya, bahwa ada masalah serius di gerbong belakang. Arini kali ini benar-benar panik. Lalu ia menyuruh abangnya itu untuk segera menjemput ayah. Gadis itu tak ingin nantinya terjadi apa-apa pada ayahnya. Bang, bangun. Jemput ayah di toilet gerbong belakang sana. Suruhnya sembari membangun Alex dari mimpi indahnya itu. Lalu Alex bangun dan menuruti perintah sang adik. Lari semuanya, lari ke gerbong depan. Petugas berteriak agar semua penumpang lari dan meninggalkan gerbong belakangnya. Ada apa ini? Ayah dan Alex masih belum datang juga. Gumamnya benar-benar panik kali ini. Sontak semua penumpang kaget dan bertanya-tanya. Ada yang langsung lari dan ada juga yang memilih untuk duduk saja dan menganggap perintah tadi adalah perintah konyol. Arini semakin takut dan panik. Ia terus melihat ke gerbong belakang. Ayah dan Alex pun juga kelihatan. Salah satu penumpang bertanya pada petugas. Gadis itu pun mencoba untuk menguping pembicaraan mereka. Walaupun di dalam gerbong saat itu berisik, tapi ia masih mampu untuk mendengar pembicaraan itu dengan jelas. Ada salah satu penumpang yang aneh. Dia mengalami kejang-kejang dan dia juga terluka. Tapi dia menyerang orang-orang. Sepertinya ia terkena rabies, kata pria itu menjelaskan pada si penumpang. Arini sangat ketakutan. Lalu ia mencoba menelpon ayah, tapi jaringan masih sibuk. Lalu ia menelpon Alex, tapi tidak diangkat. Ternyata pria itu malah meninggalkan ponselnya di kursi. Dia sangat ceroboh. Arini pun mengambil ponsel itu agar nanti tidak ada orang jahat yang mencurinya. Arini makin panik karena orang-orang sudah berlari menuju gerbong depan. Lalu tanpa pikir panjang, gadis itu pun pergi ke gerbong belakang. Ia terus mencari ayah dan Alex. Saat ia pergi menuju gerbong itu, tiba-tiba seorang pria paruh baya menghalanginya untuk ke belakang dan menyuruhnya untuk lari seperti penumpang lainnya. Sadarlah nak, kau harus ke depan, bukan malah ke belakang. Pria itu berteriak pada Arini. Tidak pak, ayah dan abangku belum datang. Aku harus cari mereka, jawabnya dengan lantang agar pria asing itu mendengarnya. Lalu pria itu meninggalkan Arini. Ayah dan Alex masih belum terlihat. Arini terus menghubungi sang ayah. Situasi saat itu amat kacau. Ia makin panik dan bingung. Dan akhirnya untunglah mereka terlihat. Mereka berlarian seperti yang lainnya. Arini menyoraki mereka agar berlari dengan cepat menuju ke gerbong depan. Ayah, Alex, cepat! Teriaknya seraya melambaikan tangan agar mereka dapat melihat keberadaannya. Tapi sesuatu yang aneh terlihat di belakang mereka. Ada orang-orang seperti monster yang kelaparan. Mereka mengejar para penumpang. Begitu juga dengan ayah dan Alex. Aku makin panik dan aku pun terus menyoraki mereka agar cepat berlari ke gerbong depan. Akhirnya ayah dan Alex sampai juga di gerbong tempat kami duduk tadi. Para penumpang lainnya berusaha untuk menutup pintu gerbong 7 tempat duduk kami tadi. Ayah dan Alex juga berusaha membantu penumpang lainnya untuk menutup pintu. Akhirnya pintu berhasil ditutup juga setelah berusaha keras untuk membuat pintu itu bergeser karena macet.
Hampir seluruh penumpang menjadi gila seperti monster dan monster-monster itu masih mengejar kami. Makhluk menjijikan itu tidak sampai melukai mereka bertiga karena terhalang pintu. Zombie-zombie itu pun membenturkan kepala mereka agar kaca pintu itu pecah. Mereka terlihat kelaparan dan berusaha untuk memakan para penumpang yang masih selamat. Mereka mengejar kita karena melihat kita, spontan kata ayah. Lalu ada seorang wanita mengambil sebotol air mineral dan menyiramkannya ke kaca tersebut dan mengambil lembaran koran. Ia menutup kaca itu dengan menempelkan koran di kaca tersebut dengan maksud untuk menutupi pandangan zombie tersebut. Dengan dilakukannya itu, monster-monster itu akan sedikit tenang. Akhirnya, penumpang lain juga menyemprotkan air ke kaca lainnya dan menutupnya dengan koran. Arini pun memeluk erat sang ayah. Begitu juga dengan ayah. Dengan nafas yang terengah-engah, ia tetap memeluk erat sang ayah. Sudah kubilang kan ya, jangan ke sana, ada bahaya. Ujar gadis itu dengan air mata yang sudah tak terbendung lagi dan pelukannya makin erat. Ayah memperlihatkan senyum kecilnya pada si bungsu dan berkata, "Iya sayang, maafkan ayah." Ini benar-benar seperti film itu. Tapi yang jadi pertanyaan ialah, kenapa semua orang seperti ini? Atau karena wanita aneh yang masuk ke kereta tadi? Arini pun mengembalikan ponsel Alex dan menyuruhnya untuk mencari berita tentang kejadian hari ini. Pria itu pun mulai membuka berbagai macam situs berita. Tak lama mencari, akhirnya berita hangat pun muncul di berbagai media sosial. Benar dugaannya, hampir keseluruhan masyarakat di Jakarta, tempat ia tinggal, sudah menjadi zombie. Diduga terkena wabah penyakit dan belum ada obat penawarnya. Belum dikatakan tentang apa yang menjadi sumber dari wabah ini. Orang-orang jahat selalu berpikiran aneh dan ekstrim untuk melancarkan aksi jahatnya dan membahayakan semua orang. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib orang-orang. Mereka rela melakukannya demi harta dan kekuasaan. Arini merasa kasihan dengan orang-orang yang telah terjangkit virus dan menjadi zombie seperti itu. Mereka yang tak tahu apa-apa malah menjadi makhluk menyeramkan dan tidak berguna. Arini tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini. Ia hanya ingin keluarganya semua selamat sampai ke Surabaya. Hatinya berkecamuk dan trauma yang menyelimuti dirinya saat ini. Gadis itu benar-benar syok. Melihat anaknya yang sedang melamun, sang ayah pun menghampiri dan duduk di samping anaknya tersebut. "Tenang, kita semua akan selamat sampai tujuan. Jadi, sekarang kita harus berjaga diri," kata ayah menenangkan Arini sembari merangkul gadis itu. "Iya Arini, kita semua akan selamat, jadi tenanglah," tambah abang. Semua orang panik dan sibuk menghubungi anak saudara mereka. Ayah juga mendapat telepon dari kakek. Terdengar suara kakek dengan nafasnya yang terengah-engah. Kata terakhir yang terdengar adalah, "Jaga anakmu, Dika. Semoga kalian selamat sampai tujuan." Lalu terdengar suara aneh dari telepon. Ayah pun panik dan terus memanggil ayahnya itu, tapi tidak ada respon. "Ayah, apa kakek baik-baik saja?" tanya Alex, tapi ayah hanya terdiam. Arini berpikir bahwa kakeknya sudah menjadi seperti mereka, menjadi zombie yang menakutkan sekaligus menjijikan. Lalu ayah menghubungi rekannya. Gadis itu tidak tahu apa-apa yang ayahnya bicarakan di telepon. Yang jelas, sang ayah sepertinya sangat panik. Para penumpang yang selamat dikerahkan untuk menuju ke gerbong selanjutnya. Mereka harus mengantri dan tetap tenang. Ayah menyuruh Arini untuk duduk. Arini melihat seorang ibu hamil yang sedang kelelahan. Akhirnya gadis itu memberikan kursinya untuk ibu hamil tersebut. Semuanya ternyata pria yang berada di depan toilet tadi. Ternyata ia tadi sedang menunggu istrinya. Wanita itu sangat berterima kasih dan memberi snack untuk Arini. Awalnya, Arini malu-malu untuk mengambil snack tersebut. Tapi karena ia ingin memakannya,
Ia pun mengambil snack itu dan berterima kasih pada wanita hamil tersebut. Ayah pun menghampiri gadis itu dan meminta maaf karena anaknya telah merepotkan mereka. Lalu ayah menarik tangannya untuk pergi dari sana. "Arini, dengarkan ayah. Kau tidak perlu bersikap baik seperti itu," kata ayah. Arini tentunya bingung dengan apa yang sang ayah katakan. Bersikap apa ya? Tanya Arini dengan polosnya. "Rama, kau tak perlu ramah pada orang lain saat ini. Jaga saja dirimu. Ini bukan waktu yang bagus untuk bersikap ramah. Kau harus memikirkan dirimu sendiri," jelas ayah. Tentunya Arini sangat kecewa dengan sikap ayahnya yang seperti itu. Ia terdiam sejenak. "Tak heran ibu memilih pergi karena sikap ayah yang egois kayak gini. Aku cuma memberi kursiku untuk ibu hamil tadi," jelasnya. Tetap saja ayah melarangnya untuk bersikap ramah. Alex juga mendukung apa yang dikatakan ayah barusan. Mereka berdua sama saja, sama-sama egois. Lalu ayah pergi menelpon ke gerbong 7 tadi. Alex juga sibuk menghubungi teman-teman dan juga kekasihnya itu. "Nak, itu ayahmu. Apa dia ayah kandung?" tanya pria yang merupakan suami dari ibu hamil tadi. Iya om, itu ayahku. Jawab gadis itu lembut. "Apa pekerjaannya?" "Direktur," tanyanya kembali dengan gayanya yang santai. Bukan, dia manajer di perusahaan pajak. Jawab Arini singkat. "Dia tukang peras uang, lintah darat. Kerjanya hanya menghabiskan uang rakyat. Hei nak, jangan seperti ayahmu. Bilang pada saudara laki-lakimu itu, jangan seperti ayahmu yang suka peras uang rakyat," katanya dengan wajah kesal. Lalu istrinya memberi kode agar dia tidak berkata itu lagi pada gadis kecil itu. Dia memukul suaminya itu. Semua orang berpikiran sama tentang pekerjaan sang ayah, tapi itu tak menyurutkan rasa sayang Arini pada ayahnya. Tak lama kemudian, Alex menghampiri sang adik. Dia nampak sedih sekali, tangannya gemetar dan dingin. Lalu Arini menyuruhnya untuk duduk dan menenangkan dirinya. Risa, sudah jadi monster itu juga. Semua temanku juga seperti Risa," katanya sambil menangis. Ia menangis dan menggenggam erat ponselnya itu. Tentunya Arini kaget dan merasa kasihan pada abangnya itu. Karena kekasih dan teman-temannya sudah menjadi zombie, dia sangat menyesal dan terus menangis. Tak lama kemudian, ayah datang. Ayah bertanya pada anak perempuannya kenapa Alex menangis. Arini pun menjelaskan semuanya. Mendengar kabar itu, ayah kaget dan ayah memeluk Alex, mencoba menenangkan anak sulungnya itu. 1 tahun pacaran dan kabar buruk menimpa mereka. Salah satu dari mereka menjadi monster aneh itu. Tentunya membuat siapapun hatinya pasti terluka. Ada yang aneh dengan keadaan sekarang. Awalnya semua tidak terjadi apa-apa dan muncul satu wanita yang tampak aneh. Dan akhirnya muncullah sekelompok zombie yang merupakan para korban virus itu. Ada apa sebenarnya ini? Apakah memang persis seperti di film yang aku tonton? Gumam Arini dengan penuh keheranan. Arini membuka aplikasi berita terkini agar ia bisa tahu apa yang menjadi penyebab dari semua kekacauan ini. Sudah lama mencari, tapi tidak menemukan berita apapun. Ia makin geram dengan situasi ini. Ia masih belum bisa mengetahui apa penyebab dari orang-orang yang berubah menjadi zombie itu. Arini melamun dan terus memikirkan hal tersebut. Dan akhirnya, ia ingat apa yang dikatakan gurunya saat di labor IPA waktu itu. Bahwa ada jenis narkoba terbaru yang dapat membuat para penggunanya menjadi zombie sesungguhan. Ini berarti karena narkoba itu. Ya, narkoba jenis Flaka.
yaitu zat yang mampu membuat orang-orang yang menggunakannya seperti mayat hidup, tidak bisa mengontrol diri sendiri dan cenderung melukai diri sendiri dan juga dapat melukai orang lain. Bahkan ada juga penelitian yang menyatakan bahwa narkoba ini membuat para penggunanya seperti terkena rabies. Dan jika itu sangat parah, maka akan bisa penyebar pada orang lain, meskipun kepada orang-orang yang tidak mengkonsumsi narkoba tersebut. Arini pun langsung memberitahu Alex tentang apa yang baru saja ia pikirkan itu. Pria itu kebingungan. Dari mana adiknya itu mengetahui narkoba jenis itu? Gadis itu pun segera menjelaskannya pada abangnya itu. Lalu sang ayah menghampiri mereka. Pria itu juga kaget mendengar perkataan dari anak bungsunya itu. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang Arini katakan dan menganggap anaknya itu menghayal. Arini terus memberitahu pada ayah dan juga saudaranya itu, tapi mereka masih meragukannya soal itu. Wanita hamil yang berada di dekatnya itu akhirnya percaya dengan apa yang Arini katakan. Dia juga meyakinkan suaminya dengan perkataan gadis itu. Arini sangat berharap semua penumpang yang selamat ini juga mempercayainya. Ia ingin semua tahu penyebab munculnya zombie-zombie yang menyerang tadi. Tapi saat harapan itu muncul, ternyata awan hitam sudah menelannya. Arini, menghayal itu boleh, tapi itu bukanlah hal yang baik untuk saat ini. Kau sudah lihat kan? Sudah cukup banyak orang yang ketakutan sekarang. Jadi, jika kau memberitahu orang-orang tentang penyebab terjadinya para monster tadi, maka orang-orang tidak akan mempercayaimu. Jelas ayah memberi pengertian pada Arini. Arini tahu maksud ayahnya itu, bahwa sang ayah tidak ingin anaknya kelihatan bodoh dan sedang mengada-ada saat ini. Tapi gadis itu ingin memberitahu hal tersebut agar orang-orang tahu dan harus melakukan apa untuk sekarang ini. Gadis itu tetap bersikeras untuk memberitahu pada mereka semua. Arini pun berdiri di tengah-tengah mereka. Mungkin aku tahu penyebab kenapa orang-orang menjadi zombie kayak tadi. Sorak gadis itu dengan lantangnya. Pria itu terlihat pasrah saat menyaksikan anaknya memberikan pengumuman yang mungkin tidak benar menurutnya. Ia juga takut jika anak bungsunya akan kelihatan seperti orang bodoh di mata para penumpang itu. Kumohon, percayalah padaku. Kali ini saja, penyebab orang-orang menjadi gila seperti itu dikarenakan terkena virus dari para narapidana yang kabur dari penjara waktu itu. Narapidana itu kemungkinan sudah mengkonsumsi narkoba sejenis flaka. Jelas gadis itu. Semua orang terdiam dengan perkataan Arini. Mereka hanya menatap dan berbisik-bisik. Lalu tak lama setelah itu, ada seorang pria paruh baya yang berjalan menghampiri Arini. Ia berjalan layaknya seorang algojo dan memasang wajah kesal. "Hei nak, apa kau sedang menipu kami? Apa kau tidak tahu kalau kami semua adalah ketakutan?" Tanya pria itu dengan nada yang keras. Hatinya panas. Arini pun membalas perkataan pria tersebut dengan nada suara yang keras pula. Pak, aku ini bukan penipu. Aku hanya berusaha untuk memberitahu kepada semua penumpang. Itu adalah teoriku, Pak. Tidak mungkin zombie itu datang sendiri kan? Pasti ada pemicunya. Jelas Arini dengan suara yang lantang. Percaya mau percaya atau tidak, terserah mau percaya atau tidak. Yang jelas, aku sudah memberitahu. Kuharap kalian semua percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Lalu Arini berjalan kembali ke tempat sang ayah dan saudara laki-laki itu. Para penumpang hanya bisa diam dan berbisik-bisik membicarakan kebenaran dari apa yang baru saja Arini katakan. Jika orang-orang tidak mempercayai apa yang ia katakan tadi, maka ia akan melihat kelihatan bodoh. Arini merasa sangat malu, apalagi sang ayah. Tampak orang-orang membicarakan apa yang ia katakan tadi. Mereka sepertinya percaya dengan apa yang Arini katakan. Tapi tampaknya pria tadi masih tidak percaya dan mempengaruhi pikiran orang-orang tersebut.
Dia begitu keras kepala dan juga sangat egois. Apa kalian percaya dengan gadis bodoh tadi? Kita tidak perlu khayalan anak kecil saat ini. Apa kalian tidak berpikir dua kali tentang apa yang dia bicarakan tadi? Mana mungkin ada narkoba sejenis itu? Anak itu sudah membohongi kita, jadi kita tidak perlu mendengar perkataannya. Ujar pria itu yang malah menghasut orang-orang agar tidak mempercayai Arini dan menganggap Arini bodoh. Arini, jika kau selalu seperti ini, maka orang-orang menganggap kau bodoh. Ayah tak ingin kau mendapat malu, apalagi saat-saat seperti ini. Orang-orang tidak akan mempercayai lelucon, nak. Nasihat ayah mendengar itu semua. Gadis itu pun menangis. Kenapa semua orang tidak mempercaya apa yang aku katakan? Aku sangat kecewa dengan ini. Aku merasa seperti orang idiot yang bersorak tak jelas di tengah kerumunan orang. Ujar Arini sembari menangis tersiak-siak. Arini memutuskan untuk duduk menyendiri dan menghadap keluar kereta. Ia mencoba menenangkan diri dan juga merenungkan semua kejadian sekarang ini. Nasib sial apalagi yang akan ia dapatkan nanti? Perjalanan buruk, orang-orang tidak mempercayainya, dan selanjutnya apa? Apa ia akan menjadi makhluk tak berguna itu juga? Perhatian, untuk para penumpang, kita akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Jadi kereta tidak akan berhenti di Bandung karena terkena wabah. Untuk itu diharapkan bagi para penumpang untuk duduk dan menenangkan diri. Sekian, terima kasih. Ucap petugas kereta yang suaranya terdengar dari pengeras suara. Semua orang semakin panik dan merasa kesal karena mereka tak ingin berlama-lama di dalam kereta yang hampir dipenuhi oleh monster itu. Arini mencoba menghubungi sang ibu, tapi telepon ibu mati. Arini makin panik dan terus menangis. Ia bingung bagaimana ia bisa menyelamatkan ayah dan juga Alek dari situasi ini. Kemudian Alek menghampirinya. Dia mencoba menenangkan adiknya, tapi Arini masih saja panik. Arini, ada apa? Kita akan baik-baik saja di sini. Tak lama lagi kita akan sampai ke Surabaya. Kita akan bertemu ibu, kata Alek seraya mengelus-elus rambutku. Alex tampak kasihan denganku. Dia terus menggenggam tanganku agar aku tidak panik. Telepon ibu mati. Aku gak bisa hubungi ibu. Apa ibu sudah menjadi zombie juga, Bang? Alex kaget dengan apa yang Arini katakan. Mata Alex yang berkaca-kaca membuat gadis itu semakin sedih. Alex tetap menasehati adiknya itu dan menyemangatinya untuk tetap bertahan di situasi genting ini. Arini juga merasa kasihan dengan sang ayah. Ia tidak ingin ayah menjadi monster itu. Jika situasi tidak memungkinkan, ia rela jika ia yang menjadi zombie itu, asalkan ayah dan Alex tetap baik-baik saja. Ia merasa bahwa ia sudah banyak merepotkan ayah dan juga abangnya itu. Jadi ia merasa sangat bersalah pada mereka. Tuhan, tolong lindungi mereka agar bisa bertemu dengan ibu di Surabaya nanti. Gumamnya dengan mata yang terus mengeluarkan air mata. Setelah perjalanan yang lama dan melelahkan, tiba-tiba kereta berhenti dan keadaan di dalam kereta menjadi gelap. Semua penumpang makin panik. Ayah pun menghampiri kedua anaknya itu untuk berjaga-jaga. Ini seperti situasi yang ada di film itu. Jika nanti para petugas dan masinis menyuruh agar keluar dari kereta, maka Arini berpikir untuk tidak akan keluar. Arini akan tetap ke Surabaya dengan kereta ini. Ia sudah berpikir kalau seluruh stasiun akan kosong dan nantinya akan muncul zombie-zombie itu dan menyerang mereka semua. Dan benar saja, saat kereta sudah sampai di Semarang, semua penumpang turun dari kereta. Ayah pun mengajak Arini dan Alek untuk keluar dari kereta tersebut, tapi gadis itu menahannya. Ayah, kita tidak akan keluar. Ujarnya sembari menahan pria itu. Ayah semakin bingung dengan tingkah Arini sekarang.
Alex pun akhirnya kesal dengan adiknya itu dan akhirnya malah memarahi Arini karena selalu menyusahkan ayahnya. Arini hanya terdiam dan menahan air matanya agar tidak keluar. Apa yang ia katakan itu semua untuk kebaikan bersama. Ia hanya tidak ingin mati konyol seperti yang lainnya. Ayah, stasiunnya sangat sepi, Ayah. Bisa saja kemungkinan semua sudah terkena wabah penyakit itu. Pasti mereka akan masuk lagi ke kereta Ayah. Katanya dengan cemas. Arini berharap ayah akan percaya dan melakukan apa yang ia katakan. "Kamu tahu dari mana, Nak?" tanya ayah. Ternyata ayah masih belum percaya dengan anaknya itu. "Jangan mengada-ngada, Arini. Kamu tidak ingin selamat." Alex membentak adiknya tersebut. Aku tidak mengada-ngada. Aku serius, kenapa kalian tidak mempercayaiku? Hah? Apa kalian akan percaya padaku kalau aku sudah mati karena wabah itu? Tanya gadis dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Mereka terdiam dan memalingkan wajah mereka. Lalu ayah memeluk si bungsu agar ia tidak merasa stres. Kemudian sang ayah membujuk Arini untuk keluar dari kereta. Ayah bilang kalau mereka akan dijemput oleh rekan-rekannya yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya aku menuruti apa kata ayah. Saat keluar dari kereta tersebut, mereka semua melihat keadaan sekitar. Mereka harus berjaga-jaga sembari membawa tongkat kayu yang mereka dapat di gerbong 6 dan juga alat pemadam api ringan, APAR. Alat-alat inilah yang menjadi senjata ketika ada yang menyerang mereka nanti. Di dalam stasiun, semua orang pergi ke arah alun-alun, sedangkan ayah membawa Arini dan Alex ke arah barat dari stasiun itu. Kenapa ayah membawa kami ke arah barat? Semuanya pergi ke alun-alun. Kenapa kita tidak? Atau jangan-jangan aku harus beritahu semuanya? Kata Arini, lalu bergegas mengejar orang-orang itu. Tapi Alex menarik tangannya dan menahannya agar tidak memberitahu kepada para penumpang lain untuk pergi ke barat bersama mereka. Lagi-lagi sang ayah menyuruh gadis itu untuk tidak bersikap ramah saat ini. Arini mulai kesal dengan sikap sang ayah, begitupun dengan sikap Alex. Ia hanya bisa diam dan menuruti apa yang mereka katakan. Ia tak punya daya untuk melawan mereka. Tak lama berjalan, tiba-tiba ada seorang wanita yang penuh luka meminta tolong pada mereka bertiga. Mereka kaget bukan main. Alex pun menghampiri wanita itu berniat untuk menolongnya. "Nyonya, kau kenapa? Apakah kamu..." Perkataan Alex terputus karena mendengar suara seperti suara gemuruh. Lalu keadaan berubah total ketika makhluk aneh itu muncul dalam jumlah yang banyak dari arah belakang wanita tersebut. Zombie-zombie itu pun menyantap wanita paruh baya itu dengan membabi buta. Mereka panik dan ketakutan setengah mati. Alex menyuruh ayah dan Arini lari. Mereka pun menurutinya. Terlihat monster-monster itu keluar dari arah barat dan juga dari arah alun-alun. Semua orang panik dan berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Mereka mempertaruhkan nyawa dan keluarga pada saat itu. Mereka bertempur dengan kematian. Monster itu sangat tak punya hati. Mereka seperti telah terprogram dengan sendirinya untuk memakan siapa saja yang berada di hadapannya. Telah banyak yang menjadi korban. Arini tak ingin seperti mereka. Ia pun menyemprotkan foam dari dalam apar itu ke wajah para zombie agar mereka tidak bisa melihat. Alex terus memainkan tongkatnya dan begitu juga dengan ayah. Mereka segera ke pintu masuk dan pergi ke kereta yang mereka tumpangi dari tadi. Namun saat mereka melarikan diri, Alex terjebak di tengah-tengah zombie itu. Ayah dan juga para penumpang lainnya menolong Alex dan terus melawan zombie itu. Ayah menyuruh Arini untuk lari lebih dulu, tapi ia tidak ingin meninggalkan keluarganya. Ia pun mencoba menolong Alex dan ayah yang sedang susah payah menyelamatkan diri itu. Setelah sekian lama bertarung dengan mayat-mayat hidup itu, akhirnya Alex bisa terlepas dari cengkraman makhluk itu.
Mereka semua lari dan mencoba menutup pintu stasiunnya. Tapi pintunya tidak kuat menahan sehingga pintu kaca itu menjadi retak. Arini menyemprotkan gas itu kembali dengan tujuan menghalangi pandangan para zombie tersebut. Mereka harus lari secepatnya sebelum pintu itu benar-benar pecah. Mereka pun secepatnya berlari menuju luar stasiun itu. Ternyata di luar sana, jumlah monster itu lebih banyak dari yang di dalam, yang sedang berjalan tak tentu arah, penuh luka, ada kaki dan tangan yang patah, pupil mereka yang hitam pekat dan memenuhi mata. Mereka terlihat sangat menyeramkan. Mereka mengeram dan terkadang mengeluarkan suara yang aneh. Arini melihat ibu hamil yang di kereta tadi kesulitan melawan zombie-zombie tersebut. Ia pun membantu wanita tersebut agar bisa melepaskan diri dari zombie-zombie tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri, mereka pun mencari gerbong yang kosong dan aman. Setelah menemukan dan masuk ke gerbong itu, monster-monster itu masih saja mengejar mereka. Di dalam gerbong itu, kami juga bertemu dengan seorang anak perempuan yang tengah bersembunyi dari balik pintu gerbong. Oh tidak, ayah, Bang Alek, mereka belum masuk kereta. Ujar gadis itu dengan panik. Ayahmu dan juga saudaramu itu akan baik-baik saja. Aku rasa mereka bersama suamiku. Ujar wanita itu seraya menenangkan Arini. Gadis itu percaya dengan kata wanita itu, ayah dan saudaranya akan baik-baik saja. Kereta sudah mulai jalan, makhluk itu masih saja mengejar. Tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Mungkin saja korban bertambah dan kota akan menjadi lautan zombie. Perjalanan mematikan yang tak disangka-sangka, nyawa jadi taruhannya. Arini pun mencoba melihat ke dalam gerbong-gerbong yang berada di dekat mereka berdua. Dan, oh tidak, ternyata mereka sudah terjebak. Ada kerumunan zombie di dekat mereka. Maut sudah berada di depan mereka berempat. Mereka pun segera mencari jalan untuk menyelamatkan diri sebelum zombie-zombie itu menyerang dan menyantap mereka. Mereka pun mengendap-endap untuk masuk ke toilet yang berada tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi dan segera bersembunyi di sana. Saat sebelum semuanya masuk ke toilet, mereka malah ketahuan dan makhluk-makhluk itu pun mengejar mereka dengan ganasnya. Mereka berusaha menahan pintu toilet itu agar zombie-zombie itu tidak bisa masuk. Ah, susah sekali. Pergi kau bodoh, Sahut ibu hamil itu. Arini terus memukul-mukulkan apar yang ia bawa tadi. Anak kecil yang ikut bersama mereka tadi menghubungi ayahnya. Dia memberitahu kepada sang ayah agar segera kemari menolongnya. Ayah, tolong kami. Kami di dalam toilet, di gerbong. Perkataan anak itu terputus lantaran tidak tahu gerbong berapa. Gerbong 10, cepatlah. Teriak wanita hamil itu. Pintunya masih susah untuk ditutup karena zombie itu berusaha untuk masuk. Zombinya terlalu banyak sehingga mereka kewalahan untuk melawan. Arini pun menendang kepala zombie yang terjepit pintu itu dengan susah payah. Ia mencoba melawan rasa takut dan rasa iba pada mayat-mayat hidup itu. Akhirnya zombie itu kalah dan pintu berhasil ditutup. Anak kecil itu tampak sangat ketakutan. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat. Arini pun memeluknya agar ia tidak menangis. Mereka bertiga berada di dalam toilet, bersembunyi dari para zombie itu dan berharap ada bantuan yang akan datang. Tiba-tiba keadaan jadi gelap. Berarti kereta sedang melewati terowongan. Mungkin dengan keadaan seperti ini, zombie-zombie itu tidak dapat melihat. Wanita hamil itu pun mencoba membuka pintu untuk melihat keadaan di luar. Ya, dugaannya tepat. Zombie itu malah seperti orang buta dan menjauhi toilet tempat mereka bersembunyi ini. Tapi keadaan ini tidak bertahan lama. Mereka harus segera keluar dari sana. Tiba-tiba, seseorang mendorong pintu toilet tempat mereka bersembunyi. Awalnya mereka tidak ingin membukakan pintu itu.
Namun terdengar suara ketukan dan suara seorang pria memanggil nama dari wanita hamil tersebut. Ternyata itu adalah orang yang selama ini mereka tunggu. Ayah dan Alex ternyata selamat. Ia sangat bersyukur kala itu. Suami dari wanita hamil dan juga ayah dari anak kecil tadi juga selamat. Tidak mungkin mereka juga masuk ke dalam toilet yang kecil dan sempit itu. Ini saatnya Arini, wanita hamil dan juga anak kecil tadi pergi ke gerbong 7. Gerbong itu aman dan kosong. Keadaan menjadi terang kembali. Sial, kami pun kembali masuk ke toilet. Ayah dan yang lainnya bersembunyi di toilet yang berada di seberang toilet mereka tadi. Wanita hamil itu kesakitan. Ia merintih dan terus memegang perut besarnya. Arini juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka semua sangat panik. Bertahanlah tante. Tarik nafas yang dalam. Ujar gadis itu. Arini berusaha semampunya untuk menenangkan wanita itu. Akhirnya tak lama kemudian, wanita itu pun tenang dan tidak merasa sakit lagi. Wanita itu pun berterima kasih dan melontarkan senyuman pada Arini. Panggil saja aku Kim, jika kau ragu memanggilku, sahut wanita itu. Iya Tante Kim, dan siapa namamu? Tanya Arini pada anak kecil yang ketakutan itu. Namaku Vini, Kak. Kak, apa kita semua akan selamat? Tolong selamatkan aku dan ayahku, Kak. Aku ingin bertemu ibuku di Surabaya. Pinta anak itu lalu menangis. Arini pun memeluk Vini dan menangis. Gadis itu mencoba menahan air matanya agar Vini tidak menangis lagi. Ternyata keinginan mereka sama, ingin bertemu sang ibu. Iya, kita semua akan selamat. Aku juga ingin bertemu ibuku di Surabaya. 2 tahun yang lalu, ayah dan ibuku berpisah. Dan kini saatnya kami bertemu dengan ibu. Jelas Arini. Mendengar cerita Arini, Tante Kim juga ikut menangis dan memeluk mereka berdua. Pintu kacanya, sahut suami Tante Kim. Oh tidak, kacanya retak karena zombie-zombie itu. Padahal pintu kaca itu sudah ditutupi koran oleh Alex. Tapi karena jumlah zombie makin banyak dan saling dorong, menyebabkan kacanya tidak kuat lagi menahan beban. Mereka tidak tahu lagi harus kemana bersembunyi. Kereta melaju dengan cepat dan tidak mungkin mereka terjun dari atas kereta tersebut. Tiba-tiba, Alex bersorak pada mereka. Kalau di gerbong 6, ia mendengar suara manusia yang belum terinfeksi. Mendengarnya membuat kami masih memiliki harapan hidup. Mereka harus pergi ke gerbong 6. Alex pun mengetuk-ngetuk pintu gerbong 6 tersebut, memberitahu bahwa orang-orang yang ada di dalam sana kalau masih ada orang-orang yang selamat. Tapi tidak ada respon. Padahal Alex dan dengan keras bersorak dan tanpa henti mengetuk pintu tersebut. Mana mungkin mereka tidak mendengarnya. Ayo cepat, kacanya nanti keburu pecah, ucap Tante Kim dengan ketakutan. Ayah, teriak Arini. Keadaan makin mencekam saat pintunya sudah benar-benar retak dan akan pecah. Apalagi ditambah Vini yang makin menjadi-jadi nangisnya. Tiba-tiba, anak itu berjalan menuju pintu yang sudah retak itu. Ternyata ia melihat ayahnya yang sudah menjadi zombie tersebut. Tante Kim pun menghampirinya dan menarik tangan anak itu berusaha menahannya. Lepaskan aku, itu ayah. Apa tante tidak melihatnya? Anak itu berusaha melepaskan genggaman itu dari tangannya. Itu bukan ayahmu lagi. Ayahmu sudah mati. Sebenarnya wanita itu tak ingin berkata seperti itu pada Vini. Tapi ia harus mengatakannya pada Vini agar anak itu tidak melawannya. Lalu wanita hamil itu pun menarik Vini dengan paksa dan pergi menjauhi pintu tersebut. Akhirnya pintu pertama dari gerbong 7 pun pecah. Tentunya zombie-zombie itu kemudian mengejar mereka dengan ganasnya. Mereka harus secepatnya pergi dari sana.
agar bisa masuk ke gerbong 6 itu, Alex berpikir kalau para penumpang yang selamat pasti berkumpul di sana. Mereka pun menghampiri Alex yang masih bersorak dan mengetuk-ngetuk pintu kaca gerbong 6 tersebut. Setelah sampai di pintu masuk gerbong 6 tersebut, pintunya terkunci. Alex pun masih mengetuk-ngetuk pintu itu, memberitahu mereka bahwa kami masih di luar dan dalam kondisi selamat. Tapi yang mereka dengar hanyalah celotehan yang menuduh mereka pembohong dan membawa virus tersebut lebih parah dari sebelumnya. Mereka harus menyoraki orang-orang yang ada di dalam gerbong 6 itu agar membukakan pintunya untuk mereka. Entah apa yang ia pikirkan, seorang pria muda nampak mencoba membuka pintu itu sedikit demi sedikit saat yang lain tengah lengah. Akhirnya pintu itu ada juga celahnya walaupun sedikit, tetapi memungkinkan kami untuk bisa membuka lebar agar bisa masuk. Ayah dan lainnya berusaha membuka pintu itu. Namun seorang pria paruh baya bersetelan kemeja hitam itu meneriaki mereka dan membuat yang lainnya sadar kalau pintunya kami buka. Pria itu menghampiri dan malah berusaha untuk mengunci pintunya lagi. Terlintas di benak Arini kalau pria itu adalah pria yang sudah mempermalukannya di depan umum dengan menuduhnya sebagai orang gila dan suka mengada-ada. Apa yang kau lakukan? Apakah kau mau menjadi monster seperti mereka? Bentak pria itu sembari mendorong pria muda yang tampak punya penyakit idiot itu. Pria itu tersungkur dan mulai ketakutan. Tutup pintunya, jangan sampai mereka masuk. Pria itu bersikeras untuk menyuruh penumpang lainnya mengunci pintu itu. Mereka juga terus berusaha membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya. Tapi jumlah mereka kalah banyak dengan jumlah orang-orang yang berada di dalam gerbong 6 itu. Karena sudah lelah dan tidak mau berlama-lama lagi, ayah, suami tante, Kim dan juga Alex mengerahkan sekuat tenaga mereka dan akhirnya pintu itu berhasil dibuka. Mereka pun segera masuk ke dalam gerbong 6 dan menutup pintunya dengan sangat rapat dan kuat sebelum zombie-zombie itu berhasil menerobos dengan masuk ke gerbong 7 tempat mereka tadi. Dan benar saja, pintu kaca di gerbong 7 tadi akhirnya pecah dan mayat-mayat hidup itu pun bisa masuk ke dalam gerbong 7. Hampir saja mereka diterkam zombie-zombie itu. Mereka sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan mereka kesempatan hidup. Karena kesal, ayah pun menghampiri pria jahat tadi. Tanpa basa-basi, ayah pun memukul pria itu hingga terjatuh. Hidung pria itu mengeluarkan darah. Pria itu tampak kesal dan ingin menghabisi ayah juga. Dia pun melawan serangan ayah. Perlawanan makin sengit. Suami tante Kim pun mencoba melerai mereka. Tetapi karena ayah sudah terlanjur marah dan kesal, sehingga ayah masih saja menghajar pria tersebut. Pertandingan pun dimenangkan oleh ayah. Dengan posisi pria tadi telah diduduki. Pria paruh baya itu tampak kewalahan dan wajahnya yang penuh darah. Ayah pun menarik kerah baju kemeja pria tersebut dan berkata, "Apa maksudmu? Kau mencoba membunuh kami? Melakukan hal jejak seperti itu di depan anak-anak?" Pria itu pun menjawab, "Tidak ada yang tahu kalau kalian bisa saja sudah terjangkit virus itu. Dan mungkin saja tak lama lagi kalian akan berubah menjadi monster itu. Mereka sudah terjangkit virus itu. Lihat matanya. Dan juga wajah mereka. Kalian harus pergi. Kalian tak pantas di sini. Dan jangan lupa bawa si bodoh itu," ucap pria berkacamata di belakang kerumunan itu. Ucapannya yang begitu kasar dan jari telunjuknya yang menunjuk ke arah Arini. Sontak semua orang yang berada di dalam gerbong itu memperhatikan diriku. Alex tampak kesal dan menghampiri pria berkacamata itu. Tapi Tante Kim menahan langkah dan menyuruh Alex untuk bersabar. Tentunya Arini tidak terima begitu saja. Gadis itu pun membalas perkataan tersebut. Kau itu yang bodoh, Pak. Kau egois. Kalian semua sama saja. Bodoh dan tidak ada belas kasihan. Kau mudah termakan hasutan pria tua seperti dia. Sekarang siapa yang bodoh? Apa kalian tahu tentang narkoba itu? Tidak kan? Kalian itu seperti katak dalam tempurung.
melihat anaknya yang juga terbawa emosi. Sang ayah pun menahan dan mencoba menenangkan anak bungsunya tersebut. Hati gadis itu membara dan tidak sabar ingin memukul orang-orang sombong itu. Karena pikiran mereka sudah dipengaruhi, walaupun ia sudah bersusah payah untuk mengubahnya. Akhirnya para penumpang itu pun mengusir mereka dengan paksa. Mereka sudah terhasut oleh pria tua jahat itu. Tanpa pikir panjang dan sudah tidak tahan dengan hinaan, akhirnya mereka pun keluar dari sana. Arini terdiam, tertunduk, dan matanya yang berkaca-kaca, menahan malu sekaligus merasa sedih karena sang ayah juga mendapat hinaan dari orang-orang bodoh tersebut. Ia tidak bisa membela ayahnya karena ia tidak berdaya. Melihat adiknya yang sedang bersedih, saudara laki-laki Arini yaitu Alex pun menghampiri gadis itu dan memeluknya dengan erat. Arini pun membalas pelukan hangat dari Alex. Awalnya gadis itu kaget dan heran karena baru kali ini abangnya itu bersikap hangat padanya. "Kamu tidak salah, Arini. Apa yang kau katakan itu benar tentang narkoba, para zombie dan lainnya. Dan aku menyesal mengapa aku tidak mempercayaimu dari awal dan aku malah membentakmu. Maafkan aku," ucap Alex dengan lembut seraya mengusap-usap kepala gadis itu agar merasa tenang. Mereka pun beristirahat sejenak dan untuknya mereka berada di perbatasan gerbong kelas ekonomi dan eksklusif. Sehingga jarak pintu gerbong 7 ke gerbong 6 memiliki jarak yang cukup jauh karena ada toilet di dekat sana dan pintu ganda. Tante Kim pun mencari kertas-kertas untuk ditempel kembali menutup pintu kaca itu agar zombie tidak bisa mengetahui keberadaan mereka di sana. Tak lama beristirahat, terdengar suara gaduh dan juga teriakan kesakitan. Sontak mereka semua kaget. Entah apa yang menyebabkan zombie-zombie itu bisa masuk ke gerbong 6 tersebut. Dan untungnya, mereka sudah pergi meninggalkan gerbong tersebut dan selamat. Tapi itu hanya sementara. Zombie itu pasti mencium keberadaan mereka di gerbong 6 tersebut. Makanya mereka harus benar-benar tenang dan tidak boleh ribut atau berteriak. Karena jika mereka melakukan itu disengaja ataupun tidak disengaja, para zombie pun berusaha mengejar mereka dan menerkam mereka. Tiba-tiba kereta kembali terguncang dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Mereka pun secara tidak sengaja berteriak dan telah membuat kegaduhan. Mereka panik dan terus menatap pintu kaca tersebut. Bunyi kaca yang pecah dan berserakan, serta suara desahan makhluk mengerikan itu yang tampak terdengar jelas dan dekat. Lalu suara seperti gemuruh juga terdengar kala itu. Sepertinya zombie-zombie itu sudah berhasil menerobos gerbong 7, tempat orang-orang sombong tadi. Ayah, Arini, suami dan Tante Kim, dan juga Vini makin panik karena mendengar suara-suara mengerikan itu. Sementara Alex, ia tidak terlihat panik, malah ia tersenyum sinis dan tatapannya yang tajam itu membuat Vini yang menoleh ke arahnya menjadi takut juga. Mengapa hanya Alex yang tidak cemas? Kenapa ia malah tersenyum sinis? Oke teman-teman, itulah cerita Train to Surabaya yang dikaryai oleh Intan Aprianti. Mirip film dari Train to Busan ya, tapi bagus juga kan ceritanya. Oke, jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Rodi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.